masalah skincare. Ini adalah masalah hati yang kotor. Nah, terus apa yang kalian lihat nanti di JO ini? Wajahnya itu akan terlihat lebih tua ya, bahkan lebih tua dibandingkan umurnya. Terus kulitnya itu akan kehilangan elastisitas alami. Keretakan hubungan persaudaraan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu kini dikaitkan dengan fenomena spiritual yang berdampak langsung pada kondisi fisiknya. Melalui analisis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya perkembangan terbaru ya soal Jordi Onsu ya? Ya tentu saja kalau ngomongin Jordi Onsu ya pasti melipir-melipir membahas Ruben Onsu dan juga Sarwenda ya. Intinya tiga orang ini kembali menjadi sorotan publik ya, sorotan publik lagi. Kali ini mereka ramai ya diperbincangkan karena ramai beredar berbagai komentar netizen yang mengaitkan perubahan penampilan Jordi Onsu dengan konflik keluarga yang sedang terjadi saat ini. Beragam pendapat ya, tudingan hingga spekulasi pun bermunculan dan memicu perdebatan di media sosial. Nah, bagaimanakah videonya ya teman-temannya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari juga bersama di bagian akhir video. Ini dia. ilmu Niteni Serat Diri, seorang netizen yang berbakti dengan akun @niteni Serat Diri secara tajam menyoroti perubahan aura negatif pada wajah Jordi Onsu yang terlihat semakin kusam dan lesu. Getaran batin yang kotor akibat durhaka kepada sang kakak dituding menjadi penyebab utama kerusakan energi pelindung dalam dirinya. Bentuk pembelaan Jordi terhadap Sarwenda serta pengabaiannya kepada Ruben Onsu dinilai memicu munculnya larak kulit berupa masalah jerawat dan mata cekung yang tidak wajar. Segala bentuk kebohongan serta kesombongan tersebut diyakini mendatangkan karma spiritual instan yang tidak akan bisa disembuhkan oleh perawatan medis maupun kecantikan. Tanpa adanya permohonan maaf yang tulus kepada sang katya, Jordi pun diperingatkan akan menghadapi kesialan yang jauh lebih buruk. Aura wajah JO akan aura-auran. Benarkah ini efek karma durhaka kepada kakaknya artis RO? Hari ini, kalian perhatikan wajah JO ya. Ada yang berubah. Kulitnya nggak seger lagi. Jerawat muncul di tempat yang nggak biasa. Wajahnya itu terlihat kusam, lesu, dan penuh dengan tanda-tanda kelelahan yang nggak wajar. Nah, dalam Niteni Serat Diri, ada istilah lara kulit. Penyakit yang muncul bukan karena kuman, tapi karena getaran batin yang kotor. Dan ketika seseorang durhaka kepada keluarga, maka kulitnya itu akan menjadi papan pengumuman karma. Nah, kita akan lihat, benarkah JO ini aura wajahnya akan aur-auran? Oke, saya kasih tahu ada beberapa tanda ya. Yang pertama, dalam ilmu aura, wajah adalah cermin pertama dari jiwa. Ketika dia berbohong, ketika dia meninggalkan keluarga, ketika dia memilih jalan yang salah, maka aura akan memudar lebih dulu. Terus apa yang terjadi pada JO ya? Nanti kalian akan perhatikan ya. Kulit wajahnya itu mulai kusam, tidak bercahaya. Ada kelelahan yang tertulis di matanya. Ini adalah makna spiritual ya, sebagai esoterik. Aura yang memudar itu pertanda bahwa energi pelindung sedang meninggalkannya. Semakin sering dia membela artis S dan menjauh dari kakaknya sendiri, maka dia semakin redup cahaya di wajahnya. Sing padang raine, padang atine. Sing suram raine, suram atine. Yang terang wajahnya, terang hatinya. Yang suram wajahnya, suram hatinya. Dan nanti kalian akan melihat jerawat dan ada bintik merah ya. Ini sebagai pertanda tanda leluhur dia itu sedang menegur ya. Jerawat yang muncul di area tertentu itu bukan kebetulan ya. Contoh ya, kalau jerawatnya di dahi, di jidat, ini adalah tanda kesombongan. Jerawatnya di pipi, ini tanda pengkhianatan.
Kalau jerawatnya di dagu, ini tanda dosa yang tidak diakui. Nah, kalian juga akan melihat tanda ya dari JO ini, kulitnya itu menjadi lebih kusam ya, walaupun dia itu katanya pakai skincare. Nah, dalam ilmu aura, kulit kusam ini adalah tanda ya bahwa energi negatif dia itu sedang menumpuk di tubuh fisik. Ini bukan masalah skincare, ini adalah masalah hati yang kotor. Nah, terus apa yang kalian lihat nanti di JO ini? Wajahnya itu akan terlihat lebih tua ya, bahkan lebih tua dibandingkan umurnya. Terus kulitnya itu akan kehilangan elastisitas alaminya. Nah, ini sebagai makna spiritual ya. Energi negatif yang dia sebarkan, sindiran, pembelaan terhadap artis S, pengabaian terhadap kakak kandungnya sendiri, RO, itu sedang menumpuk di badan dia. Dan tubuhnya itu menolak energi itu, sehingga muncul sebagai kekusaman. Dan dalam serat kekayon, sing nyebar eri bakal panen eri. Yang menabur duri akan menuai duri. Nanti kalian akan lihat bentol-bentol ya. Tapi ini emang nggak kalian karena di punggung ya. Jadi ada beberapa bentolan di punggung sebagai simbol beban tidak terlihat. Ketika dia memikul dosa durhaka, maka punggungnya akan berbicara dalam bentuk bentol atau ruam. Terus apa yang terlihat pada JO ini? Ya, muncul bukan cuma bentolan, bukan cuma ruam, tapi ada sesuatu yang memang sulit untuk dideteksi ya secara medis. Sing nglarani sedulure bakal nglarani awak dewe. Yang menyakiti saudaranya akan menyakiti dirinya sendiri. Tanda lain, kalian akan melihat matanya dia itu cekung ya. Itu nggak biasa ya, apalagi seusia dia. Karena gini, mata kan adalah jendela jiwa. Mata yang cekung, sayu, dan kehilangan kilau itu adalah pertanda bahwa jiwa dia sedang menderita. Bukan karena dia kurang tidur ya, tapi karena batinnya tidak tenang. Nah, dalam serat Kalatida, sing atene resik miripate padang, sing atene kotor meripate surum. Yang hatinya bersih, matanya terang. Yang hatinya kotor, matanya suram. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ya terhadap JO ini kalau tidak segera meminta maaf kepada kakaknya? Dan ini saya khawatir nanti di bulan Agustus ada suatu kejadian ya. Ini berhubungan dengan kendaraan. Saya nggak tahu apakah akan terjadi kecelakaan atau dia akan kehilangan kendaraan. Nah, kita akan lihat ya episode berikutnya. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, pertanyaan bagi kalian, apakah kalian melihat pertanda aura JO ini mulai aura-auran? Nah, kalau iya, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa, Ruben Onsu pasrah kalau adeknya mau bongkar aibnya ke publik. Begitu dengar kabar tersebut, Ruben sedih, tapi dia kagak mau memperpanjang persoalan. Sikapnya Ruben seperti ini diungkap sama sahabatnya sendiri, Nanda Persada. Meskipun Ruben tahu kagak ada kemarahan atau ada keinginan untuk membalasnya. Ya, Ruben juga sadar setiap orang punya kekurangan di masa lalu. Ruben pasrah deh kalau Jordi mau bongkar aibnya ke publik. Di balik sikap tenangnya, kalau kata Nanda Persada, sebenarnya Ruben ini terpukul banget. Karena selama ini dia menjalankan amanah orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya. Makanya di tengah permasalahan yang belum mereda, Ruben lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau lu... Oke. Saya potong dulu ya teman-teman ya videonya ya. Jadi dalam video yang baru saja kita saksikan, dalam segmen pertama barusan, netizen menyampaikan pendapat ya, bahwa perubahan penampilan Jordi Onsu itu dianggap berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam keluarga mereka. Menurut pandangan netizen tersebut ya, itu wajah Jordi itu dinilai terlihat lebih kusam ya, juga terlihat lebih lesu dan mulai muncul banyak jerawat hingga matanya itu tampak lebih cekung dibandingkan sebelumnya. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang banyak pikiran, kemudian kurang istirahat ya. Tentu teman-teman yang berkecimpung di dunia medis seperti keperawatan paham terkait tanda-tanda seperti ini.
Tadi juga netizen menghubungkan ya perubahan fisik Jordi itu dengan keyakinan spiritual yang mereka yakini sebagai akibat dari sikap Jordi ya terhadap Ruben Onsu ya, kurang lebih kalau mau sedikit kasar ya mungkin ya netizen menganggap inilah karma macam kayak gitu ya. Tapi ya kita nggak boleh lah menyampaikan hal-hal seperti itu, oke? Bahkan tadi juga muncul berbagai spekulasi mengenai aura ya dan juga karma tadi, hingga kemungkinan akan datangnya kesialan apabila hubungan kakak adik tersebut tidak segera diperbaiki. Ya, tetapi sekali lagi teman-teman ya, ini adalah pendapat netizen ya, bukan fakta yang harus dipercaya secara mutlak. Dan di sisi lain video juga menampilkan pendapat bahwa Ruben Onsu itu memilih bersikap tenang, tidak ingin membalas dan lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa meskipun disebut sangat terpukul dengan kondisi keluarganya saat ini. Ya iyalah, siapa yang tidak terpukul bro. Seluruh isi video merupakan pandangan dan opini teman-teman ya, para netizen yang berkembang di media sosial. Sekali lagi bukan fakta. Lanjut. Pak Dik, pernah ada masalah kagak sama saudara kandung? Kata pendukungnya si Jordi, sebagai seorang kakak harusnya tidak perlu mengungkit apa yang diberi oleh kakaknya. Adik kayak mana dulu, kalau kayak si Jordi ini harus, karena dari kecil kakaknya memperjuangkan dia ya. Jangan bilang akan aku bongkar aibnya si kakak ini yang ini supaya meletup masyarakat Indonesia. Ingat, kalau kalian bilang yang 3 itu, dia tidak akan sanggup badannya bekerja dari pagi sampai ke pagi. Paham gak? Walaupun dia minum obat ono tidak akan mampan. Karena apa? Imunnya tuh menurun. Kau paham? Dari situ kau boleh tahu. Seperti influencer itu kan ada kan yang suka fitnah itu kan ada satu kan. Tengok dia makin hari badannya makin kurus, matanya gini nyok gitu, kayak gitu. Kalau penyakit yang 3 angka itu, kau paham kan? Ada kan influencer itu dulu nih kita berjani di fitnahnya, dia berkawan dengan ini, bilang kita berjani, kau panggil dia ini gitu, lemesnya mulutnya kayak perempuan. Adik kayak mana dulu? Kalau adik kayak si Jordi ini cocoknya diceburin di pantai selatan sana biar dia sadar. Tapi belum tentu Nyai Roro Kidul mau. Tapi kalau dia dibuang ke gua, Nyai Blorong pasti mau. Karena Nyai Blorong kan selalu dia minta tumbal ya kalau menggunakan jasa dia kan. Ruben Onsu berbicara di publik. Dia memperingatkan adiknya agar tidak melihat atas. Tapaklah tilas bumi. Jadi intinya, tetaplah menginjak bumi ketika kamu menjadi orang yang mampu. Intinya seperti itu. Ruben Onsu juga mengingatkan adiknya untuk mengingat kembali. Dulu mereka hidup tanpa ayah dan ibu. Itu menegaskan bahwa seorang Ruben Onsu benar-benar berjuang untuk adik-adiknya. Tapi yang kita lihat di sini perjuangan Ruben Onsu dari keluarganya hingga dia memiliki istri, memiliki anak, bahkan perceraian. Setelah perceraian pun Ruben Onsu berusaha menutupi apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi karena sikap yang seorang Ruben Onsu kini menjadi bumerang bagi Ruben Onsu. Dia jauh dari anak-anaknya, hingga kemudian banyak yang dilakukan oleh mantan istrinya ini sedikit menyakiti. Terus kemudian yang meledak sebenarnya perkara ini adalah ikut campurnya banyak orang di dalam kasus antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Kalau mau dikatakan kasus, sebenarnya tidak juga, karena pada awalnya sih baik-baik saja, walaupun di media sosial tidak terlalu terblow up perpisahan mereka berdua, hanya karena perkataan ini membongkar semua apa yang terjadi, perkara apa yang mereka hadapi. Terus kemudian yang menjadi keuntungan seorang Ruben Onsu, dia bisa bertahan
Dan mungkin dengan kejadian yang seperti ini, dia bisa mengambil haknya yang agak susah untuk dia ambil. Dan mungkin posisinya yang sedikit demi sedikit digeser oleh orang lain di hati anak-anaknya. Semoga semuanya baik-baik saja demi kedua putri cantik dan seorang putra tampan mereka berdua. Ya, ini di penghujung video, jadi hanya ada satu jeda tadi, dan ini adalah segmen terakhir pada konten kali ini. Kembali netizen memberikan beragam tanggapan mengenai hubungan Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu. Sebagian berpendapat bahwa sebagai seorang adik ya, Jordi itu ya seharusnya tetap menghargai perjuangan kakaknya ya. Dalam hal ini adalah Ruben yang memang sejak kecil itu bekerja keras demi keluarganya. Dan kita juga tahu kok, iya toh, Ruben itu pernah buka band geprek ayam geprek, dan siapa yang mengelola kan itu juga sebetulnya memberikan pekerjaan, memberikan peluang bisnis, memberikan penghasilan kepada adiknya kan seperti itu ya. Ada pula komentar bernada keras teman-teman ya yang mengkritik sikap Jordi tadi ya, kita lihat bareng-bareng, bahkan itu menyampaikan berbagai sindiran dan juga spekulasi yang menurut saya itu bersifat pribadi ya. Ya iyalah, ini bukan fakta, ini opini, asumsi ya. Kemudian video menyoroti kembali perjuangan Ruben Onsu yang membesarkan adik-adiknya ya, membangun keluarga hingga menghadapi berbagai persoalan rumah tangga tanpa banyak membuka masalah ke publik begitu loh ya. Ya menurut pendapat netizen ya dalam video tersebut ya persoalan ini semakin melebar itu setelah banyak pihak itu ikut memberikan komentar sehingga memunculkan berbagai asumsi di media sosial. Dan di akhir video tadi sudah kita saksikan bareng-bareng disampaikan pula harapan ya netizen agar seluruh anggota keluarga itu dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik demi masa depan anak-anak mereka. Nah menurut teman-teman gimana? Kalau urusan yang seperti ini saya sangat sependapat ya, bukan hanya 100% tetapi 100.000 triliun persen. Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.